ngalih Pak, jadi wong Brebes jalan udah hancur Pak. Itu gimana Pak? Yayasan Lembaga Buser Indonesia (YLBI) DPC Brebes yang diketuai oleh Tangguh Bahari, SH, MM, bersama Sekretaris Sumarlan, melakukan audiensi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Brebes pada Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas DPKP, Furkon Amprawan, didampingi Kabid Sarpras, Ali Mashuri, dan 2 stafnya, Bakti serta rekan lainnya. Dalam audiensi tersebut, Tangguh Bahari menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat terkait permasalahan di sektor pertanian. Beberapa isu utama yang diangkat oleh YLBI antara lain: 1. Dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan alat pertanian. 2. Dugaan jual beli bantuan alat pertanian yang seharusnya diberikan secara gratis kepada petani. 3. Distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran, bahkan sering dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). 4. Pelaksanaan jalan usaha tani (JUT) yang seharusnya dilakukan secara swakelola tetapi justru dikerjakan oleh pihak ketiga. 5. Keluhan terkait kartu tani, yang dinilai masih menyulitkan petani dalam pengaksesannya. Furkon Amprawan menyampaikan bahwa DPKP terus berupaya mengatasi berbagai keluhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan. Kami selalu menindaklanjuti laporan yang masuk dan mengecek langsung ke lapangan. Mengenai harga pupuk subsidi, HET untuk pupuk urea adalah Rp2.250 per kek, tetapi kami juga menerima laporan adanya harga jual yang mencapai Rp4.000 hingga Rp6.000 di daerah Brebes Selatan, ungkap Furkon. Terkait proyek jalan usaha tani, JUT, yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, Furkon meminta agar masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan kepada dinas agar bisa segera ditindaklanjuti. Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada proyek yang tidak selesai atau tidak sesuai spesifikasi di akhir tahun ini. Semua laporan akan kami cek dan tindaklanjuti, tambahnya. Melalui audiensi ini, YLBI DPC Brebes berharap ada sinergi antara masyarakat, YLBI, dan DPKP untuk memperbaiki sistem pelayanan di sektor pertanian. Ketua YLBI, Tangguh Bahari, menegaskan bahwa organisasi tersebut akan terus memantau dan mengawal pengelolaan dana pertanian agar tepat sasaran. Kami berharap dengan audiensi ini, ada solusi nyata dari dinas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani di Brebes, pungkas Tangguh. Audiensi yang dihadiri sekitar 20 peserta dari pengurus dan tim investigasi YLBI ini berjalan lancar dan penuh diskusi produktif. YLBI juga mengapresiasi langkah dinas yang terbuka terhadap masukan masyarakat. Hutan yang terjadi di bangunan pertanian Pak. Misalnya ada traktor, ada urbanisasi, nilainya lumayan Pak. Ada yang 5 juta, 2 juta, ada yang 500, ada yang 700. Salah satu contoh misalnya beberapa daerah tinggal di Brebes Utara Pak. Yang kedua, alat pertanian yang dijual belikan Pak, itu di Purwakarta itu banyak Pak. Alat pertanian yang dijual belikan, nilainya sampai ratusan juta Pak. Berkali-kali dibiarkan seperti itu. Terus yang ketiga tentang distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran, menjual di atas harga yang relatif tinggi. Di Purwakarta juga sama Pak. Saya mengalami sendiri Pak. Jadi saya itu punya anak buah yang menggarap sawah. Orang tua saya bukan balas dendam, bukan ya, ini informasi itu paling. Jadi mereka nyari pupuk yang harga 200 itu susah sekali Pak. Mereka menghargai di atas 250. Saya sudah tanya ke sana kemari, termasuk pertanian Pak. Apa ya? Ya selama ini lewat yang di mall itu PP, jawabannya juga kurang memuaskan. Dinas Perdagangan juga saya pernah parani, kurang memuaskan juga. Makanya kami mengatakan kita jalan usaha tani ini kan banyak, kan prinsipnya presiden kita itu supaya memberdayakan masyarakat. Tapi di Selati dan Gunung itu banyak yang diangkat tindakan. Jadi ini masyarakat banyak yang mengeluh kan gitu. Jadi intinya kan terus terang aja menurut kata BPS bahwa tahun depannya pengangguran dan juga orang. Mending kalau ada sebuah kelola kan
bekerja walaupun hanya tempo 3 bulan itu mereka ekonomi kerja. Terkait yang nomor 5 kartu tani, saya pernah mengurus kartu tani Pak. Itu pada dasarnya katanya kalau di Kalimantan gitu ya, secara teori nggak ada kartu tani, kita pakai KTP susahnya bukan main Pak. Artinya tidak bisa berhasil gitu. Ya kan, artinya kita menanyakan dengan cara baik-baik kan gitu. Tapi kalau saya nanti dengan anggota nanti kira saya kayak semacam normalisasi, makanya kan saya mohonlah kayak petani dan tatanan kami bagaimana mengatasi keluhan-keluhan masyarakat itu. Dan sudah juga saya menyinggung sedikit Pak, itu di daerah 800 hektar itu Pak ya, dulunya pisang appendix itu kan sekarang katanya itu mau dialihfungsikan untuk bukan pertanian. Kalau harganya cuma 15.000, tahu saya sebagai anggota besar ya buku-buku 10 hektar atau 1 hektar yang mampu lah kan. Artinya kenapa kalau memang seperti itu tidak ditawarkan saja kepada maaf ya pengusaha kan. Kalau memang itu nuansanya dari pertanian terus nanti diubah jadi untuk alih fungsi lain. Kalau PT setahu saya itu kan tidak boleh SDM Pak. Tahu saya loh ya. Tapi itu menurut kolega kan ada jual beli kartu SDM. Benar apa enggaknya saya tidak bisa mengkonfirmasi itu karena kan ini informasi itu banyak masyarakat seperti ini baru proses Pak. Jadi kalau memang itu memang pertanian, ya pertahankan saja untuk pertanian biar nanti suatu saat begitu jadi katakan ekspornya bisa KPD atau misalnya di situ program unggulan seperti apa. dari sekolah ke sini kira-kira
dia. Kan Indonesia dia. Dan kemarin rakernya hilang. Alhamdulillah Pak hilang. Ada yang Kalau ngalih Pak, jadi wong Brebes baru ngalih jalan udah hancur Pak. Itu gimana Pak? Satu itu Pak. Yang kedua di desa Dewa yang sekarang baru berlepas dan Tugel itu bagaimana Pak? Sudah berusaha ke wilayah Selasrin, jadi saya belum Pak dari tadi. Oh berarti Pak Kadin tahu sudah jalan sudah Tugel semua hancur Pak. Sampai Pak Lurah juga mengatakan itu bagaimana Pak? Ternyata beritakan aja Pak. Kebetulan saya dari jurnalis Pos Kota Pak. Itu memang betul ada, tapi apa namanya, bukan menjadi kebijakan kita ya. Jadi itu adalah dari tokoh yang bersangkutan. Dan ini nanti menjadi catatan bagi kita Pak. Kalau misalnya dengan ada datanya, ya. kalau gini Pak, kalau misalnya Pak Aco Bang ini kan dia tahu Pak, oh ternyata dia baru 10 tahun dia ngaku sudah bisa, kita bisa proses Pak. Ya. Itu aja, itu usaha dari kami seperti Ya, Bapak, Pak. apa lewat desa saja, jangan lewat kami, lewat desa apa dari desa ya. Oke. Kalau kuota masing-masing KPL memang sudah ada Pak. Di Purwakarta KPL sama Mas. Kapal enggak? Buktinya Pak. Ada datanya. Misalnya di desa Purwakarta belum tentu ada KPL, belum tentu KPL di desa lain misalnya atau di tempat lain. Itu memang KPL sudah ada, memang KPLA menjual subsidi untuk urea sekian ton, kemudian NPK sekian ton, itu memang sudah ada. Memang saran pendidikan yang dari tiap desa memang belum, tapi di masing-masing KPL itu sudah ada. Ini papannya ada. Makanya lapor ke saya itu kan mereka kan Tiap KPL ada. Itu nanti masukan buat distributor ya. Karena kewenangan KPL itu ada di distributor ya. Kewenangannya ada di distributor. ya Pertama harga yang dari netnya berapa, di tangan petani itu berapa ya, kayak gitu tuh harga. Itu yang tahu. Itu sekarang ada harga pupuk harga 6.500 sampai 7.000 per kilo eceran. Lah terus saya tanya di KPL itu 4.000 Pak yang di KPL. Terus kedua kali masalah kan sekarang itu udah itu ya Pak udah diberitakan bahwa kartu tadi itu sekarang udah pakai kartu tadi pun bisa pakai kartu. Ternyata kemarin saya tanya di bentar di Parisan itu di gudangnya Parisan di KPL itu tidak bisa, kalau tidak pakai kartu tadi tidak bisa. Terus pakai KTP itu harus pakai apa namanya ya, TKK atau apa itu seperti itu. Terus harganya itu eceran di KPL besar itu 4.000 sampai 4.000 kemarin. Pak, saya ini cerita ya. Tahun berapa ya Mas? 2012 atau 2000? Ini KPL. Saya di Bandar Kali. Ya. Jadi begini ceritanya, pada saat itu saya masih di bidang Sarpras. Ya. Ada informasi, ada laporan. Ya, laporan. Jadi setiap distributor melaporkan kepada kita. Nah, laporan ini ternyata saya sampel itu tidak sesuai. Ya, akhirnya saya ketemu di Bandar Kali. Nah, kemudian saya laporkan pada produsen. Distributornya itu langsung di-cut gitu loh Pak. Jadi kalau ada informasi yang tepat itu kan lebih kepenak gitu loh Pak. Oke. Jadi nanti kalau disalem, tolong disalem di mananya, KPL apa, biar kita bisa melangkah. Semua KPL kan ada tunjuk di sana KPL, ada tunjuk KPL. Semua saya didatangkan semua. Oke, siap. Nanti kita tindak lanjuti ya Semua. Pak. Ya. Kemarin Pak Jirunta, ini fotonya masih ada di Parisan. Kemarin ini fotonya Jirunta. Terus Pak Yustarto juga itu yang apa namanya? Ini Pak Injawo untuk salam. Jadi saya sampaikan 50 itu dalam kemasan 50 besar. Artinya 50 kilo. Artinya kalau Bapak Ibu beli eceran tentunya harganya tidak sesuai dengan tadi. Nah,
Sama aja dengan beli beras 50 kilo dengan beras 1 kilo kan, karena ada susu, ada kemasan, ada packing dan segala macam. Ya. Ini di tempat yang bersangkutan, artinya tidak ada transport lagi gitu loh, ada ongkir lagi gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya daerah Salem, kemudian daerah Ketanggungan, daerah Atas Kesal, kemudian daerah Simpang yang butuh transport tentunya akan berbeda RTKK. Jadi kalau bicara kuota, ya pupuk bersubsidi sangat cukup. Ya, kalau bicara kuota sangat cukup. Kita lihat kuota. Kemudian jadi sekaligus ini banyaknya keluhan masyarakat terkait kata ini sudah dijelaskan ya. Jadi ada migrasi, pindah yang tadinya pakai kartu tani ke cukup dengan KT. Oke. Dan mungkin langkah-langkah yang kan dinas petani tentunya ya terkait dengan ini kan awal-awal misalnya terkait dengan dugaan kita antisipasi Pak. Antisipasinya misalnya tadi pada saat penerimaan alat kita ada sosialisasi, disampaikan kepada penerima manfaat. Yang kemudian berikutnya adalah setiap musim 4 bulan sekali harus ada pelaporan pemanfaatan alat mesin dari penerima. Kalau mereka tidak melaporkan pemanfaatnya, kita evaluasi. Kalau mangkrak, kita tarik, kita pindahkan kepada kelompok tani yang membutuhkan. Contohnya di mana Mas? Di Negla. Ya, beberapa tempat termasuk di Bumiayu sendiri Pak, kita tarik di mana? Negla. Mana itu ya? Pak Buya apa sih namanya? Taraban. Pak Buya namanya. Traktornya masih baru, traktornya masih plastikan, orang bingung ya ambil saja, pindah kepada kelompok tani yang membutuhkan. Jadi itu langkah-langkah yang kita laksanakan Pak Tani ya. Ya memang mohon maaf langkah-langkah ini atau yang disampaikan mungkin tidak terekspos ya, atau mungkin belum terekspos oleh teman-teman atau masyarakat secara luas ya. Saya kira itu langkah-langkahnya. Kemudian monitoring, jelas kita monitoring ya setiap kegiatan. Terakhir saya kemarin habis dari Sari terkait dengan jalan usaha kami, kemudian adik-adik sana Bumiayu, kemudian di Larangan ya, tidak semua saya kunjungi atau teman-teman, tapi sampel kan, sampel kegiatan dan saya kesimpulan memang ada sedikit kendala, misalnya di Kontar Kawu misalnya ada banjir misalnya, itu kan bukan di bawah kendali kita ya. Tapi saya berharap kerjaan bisa selesai. Musim hujan ini saya masih sampaikan pada teman-teman di daerah Bumiayu khususnya, karena yang lain di Pantura kan agak di daerah Bumiayu paling banyak. Saya minta harus ada strateginya apa, pada saat terang kayak gini maksimalkan bekerjanya, karena begitu jam 1 jam 2 hujan. Jadi begitulah kondisi yang ada di lapangan. Kemudian yang terkait dengan HET kita sudah ditentukan oleh pemerintah Pak. Misalnya berapa Mas Heru? 250 kita sudah menerbitkan SK ya, HET-nya ini ya, HET urea 2.250 per kilogram dalam kemasan 40 apa 50? 50. Maksudnya ngerti Pak G?
di berbagai subsektor pertanian. Ada yang di sektor pertanian tanaman pangan, ada yang bergerak di subsektor perikanan, dan ada yang bergerak di subsektor peternakan. Ya, nah pertanian ini kita upayakan untuk mempercepat transformasi, salah satunya adalah transformasi teknologi agar bisa sampai kepada petani. Bapak Ibu sekalian, kirso bahwa tenaga kerja petani kita itu pada umumnya sudah berusia di atas 50 tahun, sehingga kita memang betul-betul butuh petani-petani milenial. Jadi salah satunya adalah upaya untuk mentransformasi digital teknologi, karena salah satu petani milenial adalah melek teknologi, melek digital. Itu. Kemudian sistem yang kita minta kepada petani milenial salah satunya adalah kita libatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat dan meningkatkan akses pangan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan gerakan pangan murah. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, beberapa kali dengar, pernah dengar nggak GPM, gerakan pangan murah? Kita selama bulan Oktober, November, dan Desember ini kita melaksanakan gerakan pangan murah sebanyak 9 kali. Di dalamnya adalah petani-petani milenial yang tergabung dalam program Progres ikut di situ. Di selatan itu daerah Pabulangan, Cilebur, ya. Kemudian ke sana dan beberapa gunanya juga sendiri ada petani-petani milenial yang ikut di dalam membantu masyarakat untuk pemenuhan pangan murah. Ya, tentunya kami dari pemerintah juga berperan terutama dalam subsidinya. Ya, jadi pangan murah itu harus cara pangannya pangan misalnya beras itu dijual dengan harga di bawah pasar, kita memberikan subsidi ongkos kirim petani milenial dari Pabulangan, Bumiayu dijual sehingga lebih murah. Ya, dua-duanya mendapatkan keuntungan, petani milenial juga tidak rugi, masyarakat juga mendapatkan pangan yang lebih murah. Itu yang Mas Abdul ya. Jadi petani milenial itu kita memang ada di Brebes, sudah kita eksis ya, tidak ada benda sekampung ya. Kemudian yang di Pantura, Bawang Merah, di Sisalam, sudah punya, masih sudah punya. Jadi ini Pak petani milenial itu. Nah, yang terkait dengan program Pak Prabowo itu adalah memang membutuhkan petani milenial yang apabila diusaha atau bekerja atau melaksanakan usaha pertanian sekurang-kurangnya mendapatkan hasil sampai dengan 10 juta, bukan berarti digaji atau dibayar 10 juta. Itu yang Mas Aku ya. Nah, jadi itu gaji 10 juta itu hoax ya. Jadi itu hanya petani milenial yang betul-betul memang berusaha sehingga mendapatkan hasil bisa mencapai 10 juta per bulan. Nah, jadi gitu ya. Kemudian yang terkait dengan visa kaveris alih fungsikan, kalau saya bicara normatif itu ada di Dinas PSDA RT/RW ya, yang mengatur tetapi kami sepanjang di dalam RT/RW yang itu masih hijau, kami tetap mempertahankan. Basically ya Mas Kaki ya, Pak Kanggu dan teman-teman, sepanjang di RT/RW yang masih hijau kami tetap mempertahankan itu sebagai lahan pertanian. Dan informasi ini yang terkait dengan bisa saya tidak begitu update ya, artinya dari bisa
bisa kemudian jadi apa itu kan menjadi ranahnya pemilik lahan tersebut ya. Tetapi kalau itu memang masih hijau ya tidak mungkin alih fungsi. Kemudian yang terkait dengan visa ini Cavendish ya. Kemudian yang mapping ya, kita sudah melaksanakan adanya kampung-kampung buah ya. Di Tonjong ada kampung durian, kemudian di Salem ada kampung durian juga, kemudian di Larangan ada kampung rengkeng. Jadi kita memang sudah mapping Pak, sudah mapping ya, sudah memang diperbolehkan. Tapi kalau tenaga yang sekedar hanya mecahkan batu, bawa kerikil, bawa pasir, angkut segala macam, itu semuanya tenaga dari kelompok atau masyarakat sekitarnya, karena ini merupakan swakelola padat karya, sehingga mereka akan mendapatkan penghasilan, karena di dalam kegiatan swakelola ini ada HOK-nya Pak, ada HOK-nya, walaupun HOK-nya tidak 100% ya, karena ada unsur swadaya. Pak Tangguh masih Bumi Ayu ya, jadi kan rumahnya Pak Losari. Maksud saya kalau masih di Bumi, tolong cek di Bumi ada 10 titik ya, cek di sana. Kalau tidak percaya, cek di sana siapa yang mengerjakan di sana ya. Ada 10 titik di sana. Dan ini detik-detik terakhir saya minta di Bumi Ayu di Negara Daha, saya minta informasi sekarang baru 70%, saya minta harus tanggal 25 harus sudah 100% karena tahap terakhir ya. Jadi tolong bisa dicek di sana ya Pak Tangguh ya, di Bumi Ayu. Jadi itu sekalian menjawab pertanyaan tadi yang nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 4 terkait dengan penyaluran, pungutan liar dan segala macam. Nah, ini saya sampaikan tapi bukan berarti pembenaran. Di dalam kelompok tani itu mengambil bantuan baik traktor, pompa air, atau mungkin jenis transport yang jenis alat mesin yang lain, mereka kan butuh angkutan, butuh kesini, ya kan, butuh BBM kesini. Nah itu memang diserahkan kepada kelompok yang bersangkutan, ya, diserahkan kepada kelompok yang bersangkutan. Harapan saya kelompok itu tentunya rundingan, ya kan, rundingan. Ini nanti untuk transport ke Brebes berapa, nyewa Tosa apa nyewa L300 nya berapa, untuk beli esnya berapa. Saya menyerahkan dirembuk di kelompok, jangan sampai uang itu dikeluarkan oleh pribadi, oleh ketua kelompok. Kalau dikeluarkan oleh kelompok atau pribadi, nanti asumsinya alat itu menjadi milik pribadi, Pak ya. Jadi dalam sosialisasi saya sampaikan seperti itu ya. Jadi tidak ada sepeser pun uang yang diminta atau diterima oleh kami dan teman-teman kami ya. Kami hanya meminta uang atau bahkan bukan uang, sejumlah metere saja. Metere berapa lembar Mas? 3 lembar ya, untuk berita acara ya. Kalau memang ada pengeluaran uang ke kelompok ya mungkin untuk tadi pengambilan barang ya, untuk transport barang, untuk sewa mobil, sewa Tosa dan sebagainya. Itu saya bicara mungkin ya balik terkait dengan pupuk. Mungkin saya bicara dulu terkait dengan kuota pupuk di tahun 2024 itu sampai dengan tanggal kemarin ya, tanggal 23 itu baru terserap kurang lebih
di bawah 80%, 96 sekian ya. Nah, jadi baru terserap itu Pak, kuotanya cukup, baru terserap. Nah, Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.